dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi datang dari hati kita. Nyatakan lewat pujian kita, lewat lagu kita kepada Tuhan. Hari ini Allah ada. Ketika kita mengatakan kepada Dia, aku mengasihi Engkau Tuhan. Kita percaya Dia mendengar pujian kita. Dia mendengar apa yang datang dari hati kita. Di tempat ini Allah ada. Di tempat ini Allah ada. Allah siap menjamah kita. Allah siap memberkati kita. Maka bagian kita adalah membuka hati kita. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Arahkan hati kita kepada Dia. Arahkan hidup kita kepada Dia. Arahkan penyembahan kita kepada Dia. Engkau akan diberkati. Angkat pujian ini. Tanda engkau mengasihi Tuhan. Engkau boleh melipat tanganmu dan menaruh di dadamu. Sambil engkau bernyanyi. Kau tidak usah melihat kiri kanan. Hari ini hanya ada engkau dan Tuhan. Hanya ada Tuhan bersama dengan engkau. Dan Dia ingin mendengar pujianmu. Haleluya. Aku mengasihi dengan segenap hatiku. Oh, aku mengasihi, Engkau mendengar pujian jemaat-Mu Tuhan. Engkau mendengar kerinduan mereka. Berkat-Mu ada atas mereka. Angkat kedua tanganmu, katakan, ku renungkan firman-Mu. Ini kami Tuhan, dengan tangan terangkat, kami rindu merenungkan firman-Mu. Amin. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan. Lagi sekali angkat kedua tanganmu, katakan, Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Sekali lagi katakan, Engkau tahu dari dalam hati kami Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sama-sama kita nyanyikan, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Kami ada hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Engkau lihat hati kami ya Tuhan di tempat ini. Maka doa kami, terimalah pujian kami. Terimalah penyembahan kami Tuhan. Terimalah nyanyian kami. Yang kami naikkan datang dari hati kami. Lewat mulut kami, lewat suara kami. Maka doa kami ya Tuhan, biarlah Engkau dipuaskan lewat pujian kami. Banyak hal yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Banyak hal yang tak terduga, yang tidak pernah kami pikirkan Allah sediakan bagi kami. Umat-umat yang berharap kepada Engkau. Hari demi hari Allah memimpin kami ya Tuhan. Sampai pada hari ini Tuhan, Engkau memimpin langkah kami ada di rumah Tuhan. Kami percaya ini tidak ada yang kebetulan ya Tuhan. Engkau mengatur sedemikian rupa untuk kami boleh ada di rumah Tuhan. Maka hari ini kami katakan sungguh satu kemegahan kami ada di rumah Tuhan.
Sungguh satu anugerah Allah kami ada di rumah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, di tempat ini kami mau hormati Engkau. Di tempat ini Tuhan kami mau hormati kehadiran Engkau. Kami ingin menikmati jamahan Allah di tempat ini Tuhan. Bahkan lewat suara firman-Mu sore hari ini Tuhan. Sampaikan isi hatimu Tuhan. Apa yang ingin kau sampaikan kepada jemaat-Mu? Apa yang engkau ingin sampaikan kepada hamba kami, hamba-hamba-Mu Tuhan? Terus berbicara kepada kami. Karena firman-Mu itu satu kekuatan bagi kami. Karena firman-Mu itu satu pegangan bagi kami. Karena firman-Mu itu hidup di dalam kami ya Tuhan. Bahkan setelahnya kami menerima firman Tuhan. Kami ingin menghidupi firman itu. Kami ingin melakukannya ya Tuhan. Dengan kekuatan yang dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih segala pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Hari ini Engkau menerimanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama kami mau katakan kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Bersama-sama kami mau katakan kami mau hormati Engkau. Setiap suara perkataan firman-Mu kami percaya hari ini mengandung janji yang dari Engkau. Dan kami mau mendengarnya. Kami mau taruh di dalam hati kami. Kami mau firman-Mu itu berbuah ya Tuhan. Dan buah itu kami mau kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Roh Kudus bekerja di tempat ini. Pekerjaan Roh ada di tempat ini. Roh Kudus Engkau menguasai ruangan ini. Roh Kudus Engkau menguasai hati kami. Tidak ada hal yang lain. Tidak ada oknum yang lain di tempat ini. Tuhan, Roh konsentrasi untuk kami mendengar firman-Mu hari ini. Ada sesuatu yang baru. Ada berkat yang baru yang Allah ingin persiapkan buat kami. Kami mau duduk diam. Kami mau mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Sudah dikasih Tuhan. Hari ini kita ada di minggu terakhir ya. Di minggu kelima di bulan Maret. Dan nanti hari Jumat kita juga akan mengadakan ibadah memperingati kematian Tuhan Yesus ya. Ibadah di tempat ini ya hari Jumat jam 3 sore. Ya Bapak Gembala tidak ada bersama dengan kita hari ini seperti yang sudah diumumkan kepada kita semua minggu lalu ya. Bapak Gembala ada di Manado hari Jumat dini hari. Kalau nggak salah pesawat jam 1 pagi Bapak Gembala berangkat karena Jumat sore langsung sudah ada seminar. Jumat malam seminar, Sabtu ada seminar, lalu Minggu hari ini dari pagi ada beberapa ibadah yang harus Bapak Gembala layani, lalu nanti sore kalau nggak salah ada ulang tahun dari salah satu GPDI di sana ya, ulang tahun ke 100 tahun ya. Jadi untuk itu Bapak Gembala diundang ke sana ya untuk menjadi pembicara di sana. Doakan Bapak Gembala supaya urapan Allah menyertai ya. Bukan nama kita, bukan nama Bapak Gembala, tapi nama Yesus, amin. Nama Tuhan dipermuliakan, Allah semakin ditinggikan, kita semakin direndahkan. Dan doakan besok pagi dengan pesawat subuh kalau nggak salah ya, Bapak Gembala akan berangkat dari Manado dan akan kembali lagi ke Jakarta. Tiba di sini jam 8 pagi karena jam 11 pagi ada lagi yang harus, ada ibadah lagi yang harus beliau lakukan ya. Tuhan memberkati kita semua hari ini. Sudah dikasih Tuhan, rasanya senang ya memuji Tuhan ya. Kiri kananku ada Tuhan, jadi gak perlu ada takut, amin. Bagian kita hanya apa? Setia kepada Tuhan. Bagian kita hanya apa? Beribadah kepada Tuhan ya. Sudah dikasih Tuhan, ada satu pertanyaan nih saya pengen tanya kepada kita semua. Nanti kalau yang bisa jawab, boleh makan telur sepuasnya hari Minggu. Nanti tanya ibu-ibu, siapa yang mau siapin telur, siapa yang bisa makan sebanyak mungkin telurnya. Karena hari Minggu depan, hari kebangkitan kita akan makan telur ya. Saudara akan terima telur, saudara akan makan telur, dan mungkin makan yang lain-lain lagi ya. Yang pasti makan rohani ya. Amin. Haleluya. Ya, sederhana. Saya mau tanya kepada kita, kapan sih terakhir kali kita benar-benar berdoa?
bukan karena kewajiban, tapi benar-benar karena kita rindu ketemu dengan Tuhan. Kapan sih terakhir? Kapan kita terakhir? Tiba-tiba kita lagi diem. Oh ya Tuhan, aku rindu kok berdoa kepadamu. Aku masuk kamarku, aku tutup. Atau kita bilang, jangan ganggu ya. Ada waktunya aku ingin ketemu dengan Tuhan. Karena aku rindu Engkau Tuhan. Rindu bukan karena banyak pergumulan. Allah tahu pergumulan kita. Dia tahu, tanpa kita ngomong pun dia tahu. Tapi rindu, kok aku pengen menyembah Tuhan ya. Kok aku ingin datang berdoa. Aku ingin menikmati jamahan Allah. Kapan kira-kira? Atau ke pertanyaannya misalnya, kapan ya terakhir kali kita pegang HP, lihat sosial media, lihat TikTok ya. Lihat apa lagi? Padahal kalau lihat-lihat berita-berita itu kadang-kadang menakutkan ya. Menakutkan. Katanya minggu depan mau ada WFH mulai dari rumah. Supaya apa? Hemat bahan bakar. Yang jadi lelucon apa katanya? Oh iya kalau makanan udah mateng dimatiin. Ya iya masa gak dimatiin, nanti kompornya meledak ya. Nah tuh lelucon seperti itu langsung terekam. Jadi kita begitu buka, wah itu semua. Kadang ada yang diplesetin. Ya kan, sampai tadi malam saya membaca satu plesetan, dia bilang gini, aduh kamu jangan keluar dulu, ocehan kamu nanti habis katanya dimarahin orang. Lagian pakai ngomong kayak gitu, tahu gitu katanya dia seolah-olah menjadi ibunya. Dia bilang gini, tahu gitu katanya waktu kecil saya nggak ajarin kamu ngomong deh nak, katanya gitu. Kalau tahu omongan kamu seperti itu, katanya tadi malam ya, karena tadi pagi tuh saya juga ada pelayanan di Budi Mulya di Pademangan. Jadi tadi saya seminggu ini agak-agak lama sekali saya tidur ya, karena saya belajar ya, mempersiapkannya ya, segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan pastinya ya. Jadi pertanyaannya, kapan terakhir kita berdoa kepada Tuhan dengan penuh kerinduan, bukan dengan kewajiban. Berdoa dengan air mata, berdoa dengan kerinduan. Atau mungkin kita juga berpikir, aduh Tuhan, sekarang ini doa aku kok cuma singkat, jarang, bahkan hampir hilang. Karena apa? Mungkin jawaban kita selalu mudah. Sibuk, lelah, yang lebih parah, kecewa. Aku gak mau lagi berdoa deh. Tuhan gak pernah jawab kok doa aku. Ngapain aku berdoa? Saudara yang dikasih Tuhan, tanpa sadar kita mulai menjauh. Menjauhnya bukan di gereja. Gereja mah deket. Tiap minggu kita datang. Ibadah-ibadah kita datang. Saya merenungkan ini. Lalu saya bertanya kepada Tuhan. Bagaimana dengan saya Tuhan? Bagaimana dengan saya? Dan bagaimana dengan kita semua? Kita mungkin mulai menjauh bukan dari gereja, tetapi apa? Dari kehidupan doa. Jadi masalah yang terbesar bukan hanya sekedar kita tidak datang ke gereja, tapi yang terpenting dalam hidup kita adalah kehilangan hubungan dengan Tuhan. Ini perenungan yang harus kita lakukan. Sudah dikasih Tuhan, harus kita pikirkan. Dan bukan hanya sekedar pikirkan, renungkan dan lakukan. Ada banyak hal yang mengganggu. Yang paling terganggu makanya jangan ada Allah lain, jangan ada berhala. Mungkin kita berhala kita bukan seperti yang lain, berpaling. Tapi ini loh, gadget. Nggak perlu lagi TV, benar nggak? Saya aja di rumah nggak punya TV. Udah lama nggak nonton TV, karena nggak ada TV juga di pastori. Ya. Tapi kan ada sesuatu yang lain yang bisa digantikan. Inilah yang menjadi kerinduan saya untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Bukan hanya sekedar, oh iya aduh aku kehilangan, aku sudah menjauh dari gereja. Tapi yang terpenting adalah jangan sampai
kita kehilangan hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Siapa yang mau kehilangan hubungan dengan Tuhan? Gak ada yang mau ya. Mari kita baca, saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mau baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Satu ayat yang sangat terkenal. Satu ayat terpendek. Jadi kalau sering ada cerdas cermat Alkitab ya, ada beberapa ayat terpendek. Nah ini salah satu jawaban dari ayat terpendek. Ayat terpendek di Alkitab mana ya? Nah apalin ya. Ya, sudah dikasih Tuhan. Kita baca ya sama-sama ya. 2, 3. Tetaplah berdoa. Oh 2 kata, gampang ya. Gampang ya. Jangan lihat ke depan, hanya lihat ke saya. 1 Tesalonika 5 ayat 17, 2, 3. Tetaplah berdoa. Hanya 2 kata. Diucapkan gampang, melakukannya sulit. Ya, sulit. Kenapa? Karena ada kata tetaplah. Karena ada kata tetaplah. Aduh, kok sulit ya? Tapi hari ini Tuhan tidak mencari orang yang sekedar hanya pintar berbicara. Tapi Tuhan mencari orang yang mau kembali berdoa. Tuhan mencari orang yang mau berbalik, kembali berdoa. Maka panggilan itu Allah serukan lagi kepada kita semua di tempat ini. Tetaplah berdoa. Terjemahan lain katakan apa? Berdoa dengan tiada berkeputusan. Berdoa dengan tiada berkeputusan. Artinya apa? Tanpa henti, terus menerus, tidak putus. Saudara jangan salah, jangan pikir, oh 24 jam saya berdoa terus. Nggak bisa dagang dong, nggak bisa kerja dong, nggak bisa beres-beres rumah dong. Cucian banyak. Saya percaya ada hikmat Tuhan di dalam kita. Bagaimana kita bisa mengatur waktu kita. Tapi porsinya jangan menjadi satu alasan. Panggilan Tuhan hari ini, siapapun kita dari tempat duduk kita yang ada. Hari ini Allah memanggil kita untuk tetap berdoa. Jangan sampai engkau ada di gereja secara fisik, tapi kita kehilangan hubungan kita dengan Tuhan. Allah mencari orang-orang yang mau menjadi teman persekutuannya Tuhan. Allah menciptakan kita untuk menjadi teman persekutuannya Tuhan. Segalanya Allah udah punya. Ketika kita berdoa, ketika kita berseru kepadanya, maka Dia akan memberikan hal-hal yang tidak terduga. Itu janji Tuhan. Yang Dia perlukan adalah teman persekutuan. Minggu lalu kita sudah dengar dari Bapak Gembala. Kita ini menjadi apa? Harta kesayangannya Tuhan. Kita jadi harta kesayangannya Tuhan. Artinya apa? Kita ada di pikiran Tuhan. Setiap hari ada di pikiran Tuhan. Nah kebalikannya, itu bisa jadi satu perenungan juga buat saya. Udah belum Tuhan ada menjadi harta kesayangan kita? Udah belum tiap hari kita pikirin Tuhan? Atau pikirin yang lain? Bagaimana caranya kita bisa memikirkan Tuhan setiap saat? Maka panggilan ini datang kepada kita untuk tetaplah berdoa. Jadi bukan lagi apa? Bukan lagi berdoa kalau sempat, berdoa kalau butuh. Bukan doa sekedar aktivitas, tetapi doa adalah gaya hidup. Mungkin kalau jemaat Tuhan seringkali mendengar setiap kali saya membawa perenungan firman Tuhan, selalu hanya seputar ini. Berdoa, sujud, datang kepada Tuhan. Karena saya percaya hanya itu kekuatan kita.
Tidak ada kekuatan yang lain. Di luar Tuhan kita tidak mampu. Di luar Tuhan kita jatuh. Mengapa banyak orang berhenti berdoa? Kenapa? Kira-kira. Terkadang karena apa? Mungkin karena doamu tidak dijawab. Mungkin hati ini lelah. Mungkin ada masalah yang terlalu besar. Doa tidak dijawab, kita mulai apa? Kecewa. Ya. Kok Tuhan tidak menjawab doaku? Kok orang lain lebih enak hidupnya? Kita buka Mazmur 37 ya. Sebenarnya ini tadi saya tidak persiapkan, tapi saya ingin kita membaca ayat ini supaya ini mengobati lelah kita dalam berdoa. Mazmur 37. Mazmur 37. Ya, kita baca mulai ayat 1. Mazmur 37 ayat 1. Ya, kita baca 2, 3 dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang yang berbuat curang. Ayat 2. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Ayat 3. Ini kita harus imani. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Berlakulah setia. Kata setia itu sama dengan apa? Konsisten, tetap. Bagaimana kita percaya kepada Tuhan dan lakukan yang baik? Bagaimana kita bisa diam di negeri dan berlakulah setia? Dengan terhubung dengan Tuhan. Dengan tetap berdoa. Mungkin ada alasan kita bilang, ya benar, doa tidak dijawab dan aku mulai kecewa Tuhan. Hati lelah. Jadi kehidupan ini gak semangat Tuhan. Masalahku terlalu besar. Lebih percaya keadaan daripada Tuhan. Kita melihat keadaan itu terlalu besar. Tuhannya jadi kecil. Saudara yang dikasihi Tuhan. Inilah yang menjadi perenungan kita. Keadaan tidak semakin baik. Hari ini tadi gak tahu benar, gak tahu enggak. Ada di grup saya baca, katanya beras lagi mahal. Kok tiba-tiba saya lihat dia kasih tahu katanya, oh beras hari ini mahal. Oh ya, sempat tadi saya tanya ke siapa, Cihawa ya kalau gak salah. Tapi gak tahu salah, gak tahu benar ya. Katanya iya, beras kan lagi mahal katanya. Nah, mulai apa nih mahal, terganggu. Oh bahan bakar, bagaimana supaya hemat, dicari cara lain. Sukar ya semuanya, seolah-olah menakut-nakuti kita. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, tetapkan panggilan Tuhan kepada kita untuk tetap berdoa. Amin. Untuk tetap berdoa. Berdoa bukan dengan tergesa-gesa, tapi berdoa ambil waktu. Bayangkan ketika engkau perlu seseorang. Oh saya mau ketemu, anggaplah ketemu dokter atau ketemu siapalah, Pak Lurah, Pak RT. Saudara sabar menunggunya. Mau ngapain? Perlu tanda tangan. Mau ngapain? Ada mau buat surat perpanjangan. Udah nunggu seharian, Pak RT-nya gak ada loh. Besok datang lagi gak? Datang. Gak ketemu, lusa datang lagi gak? Datang. Artinya apa? Datang dengan tiada berkeputusan, iya kan? Datang terus menerus, mau ketemu. Itu aja kita mau datangkan. Datangi Tuhan
dengan satu konsisten. Amin. Datangi Tuhan. Allah tahu kelemahan kita. Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Bagaimana cara kita menanti-nantikan Tuhan? Di dalam doa kita terhubung dengan Tuhan. Amin. Di dalam doa kita terhubung dengan Tuhan. Saya ingin kita belajar, ada beberapa tokoh yang mereka setia berdoa. Ada alasan sebenarnya untuk mereka tidak berdoa. Tapi upah dari kesetiaan itu, mereka berani untuk mempertahankan iman mereka. Berani untuk tetap percaya kepada Tuhan. Karena hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kalau tidak ada hubungan dekat dengan Tuhan, tidak berani kita. Tapi karena semakin hari hubungan kita melekat dengan Tuhan, ada kekuatan yang kita rasakan. Kita buka di dalam Daniel 6 ayat 10. Satu tokoh yang terkenal ya saudara. Daniel 6 ayat 10. Saya baca untuk kita semua yang sudah dapat katakan haleluya, bisa di depan, bisa di sini. Ayat 10, Daniel 6 ayat 10 ya. Dimulai dari ayat 10 lalu ayat 11 ya. Saudara boleh menyimaknya dan saya akan membaca untuk kita semua. Di sini dikatakan, sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan. Ayat 11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Berapa kali dia berdoa? 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Ada larangan. Bahkan yang lebih menakutkan ada ancaman. Apa ancaman Daniel? Masuk ke gua singa. Masuk ke gua singa. Memang Tuhan izinkan Daniel masuk ke gua singa. Tapi singanya udah temenan jadinya. Besti. Udah jadi akrab. Udah lagi mungkin Daniel melihat singa itu seperti kucing kali ya. Ya. Kucing juga datang, oh pengen disayang. Ya. Tapi sebelum sampai ke situ ada prosesnya. Doa dengan tiada berkeputusan. Berapa kali? 3 kali sehari ia berlutut, berdoa memuji Allahnya. Maka sudah dikasih Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kita? Apa yang menjadi pergumulan kita? Tetaplah berdoa, amin. Tetaplah berdoa, konsisten. Berdoa dengan tiada berkeputusan. Jadi iman yang tumbuh, iman sejati yang akan timbul dari hati kita. Ketika kita berdoa walau dalam tekanan. Walau kita tidak tahu keadaan ke depan seperti apa. Tapi kita mau katakan, Tuhan aku mau berdoa. Kalaupun sekeliling kita menakut-nakuti kita, katakan Tuhan aku mau berdoa. Engkaulah perlindungan aku. Amin. Pegang dia. Itu yang bisa kita pegang saat ini, bukan yang lain. Tidak ada manusia yang kita bisa harapkan. Orang yang kita percaya dapat membantu kita 1 kali, dia bisa melupakan kita. Tetapi ketika kita tetap berdoa kepada Tuhan, seperti Daniel, dalam tekanan, tapi Allah sanggup meluputkan dia. Allah sanggup. Dengan doa kepada Tuhan. Amin. Dengan doa kepada Tuhan. Jadi betapa pentingnya doa. Dan doa itu adalah bagian dari hidup kita. Dari nafas kita. Di dalam doa ada kemenangan.
Kita lihat tokoh yang lain lagi ya, yang terkenal, Ibu Hana. Ya. Ibu Hana di dalam 1 Samuel. Kita lihat ya. Cerita-cerita ini mungkin kita pernah dengar di sekolah minggu. Hafal. Tapi prosesnya sampai pada kemenangan, happy ending. Ada yang bagian yang harus dia kerjakan. Sampai dia menerima mujizat dari Tuhan. Sampai dia menerima jawaban Tuhan. Dia gak ongkang-ongkang kaki. Gak cuman Tuhan ayo dong jawab doaku. Dah selesai, kita tinggalin. Baru entah kita lagi di mana. Aduh Tuhan jawab dong doa gue. Enggak, dengan serius. Menyiapkan waktu mereka. 1 Samuel. Samuel 1 ayat 10. Dikatakan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Nangisnya bukan nangis drama pakai bawang putih. Bukan nangis cantik ya, takut bedaknya hilang. Oh terseduh-seduh. Pernah gak saudara lihat orang menangis matanya bengkak sampai tidak bisa melihat. Karena tertutup bengkak. Karena menangis terus. Hana nih sedihnya bukan sedih hanya karena gak punya anak ya saudara. Dia juga mengalami tekanan mental, batin. Karena apa? Madunya selalu ngata-ngatain dia. Kita lihat ya di ayat 5. Di ayat 6 ya. 1 Samuel supaya kita tahu bagaimana sedihnya, bagaimana pergumulan si Ibu Hana ini. Ayat 6 dikatakan, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Coba, bikin gemes kan? Bikin gemes gak? Mancing-mancing kemarahan. Mungkin seringkali kita bilang, ini orang mancing-mancing kemarahan aja. Rasanya tuh gak sabar. Katanya kesabaran saya setipis tisu katanya. Apa tuh, gimana tuh? Saya juga bingung tuh gimana ya. Apa ada yang, mungkin gak ada yang lebih tipis kali dari itu ya. Lalu dikatakan di sini, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Dan ayat 7, itu yang paling sedih. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana. Coba bayangkan, hilang gak damai sejahtera? Mau pergi ke rumah Tuhan, mau bertemu dengan Tuhan. Madunya manas-manasin sampai bikin gusar. Coba saudara bisa bayangkan seperti apa keadaan si Ibu Hana ini. Kita semua sebagian besar banyak yang perempuan di tempat ini. Bagaimana keadaan dia? Sangat sedih. Ya memang suaminya mengasihi dia. Tapi suaminya kan diem aja. Yang tiap kali berinteraksi kan dia beserta madunya. Bahkan setiap kali ke rumah Tuhan. Makanya dia berdoa dengan terseduh-seduh. Berdoa dengan menangis. Tiada berkeputusan. Dia tetap berdoa. Bagaimana dengan dia tetap berdoa, dari mana kita tahu? Karena ketika dia berdoa, Imam Eli katakan, kamu nih mabuk ya. Karena dia lihat nih orang ngapain doa terus. Enggak Tuhan, aku enggak mabuk. Tidak ada anggur yang bikin aku mabuk. Tapi aku ini susah hati Tuhan. Tuhan katanya, aku pengen punya anak. Katanya. Tetap berdoa. Dari contoh-contoh ini kita lihat ketika kita tetap berdoa kepada Tuhan. Ada bagian Allah yang akan Allah kerjakan buat kita. Dan kemenangan menjadi milik kita. Kalaupun jawaban doa itu tidak sesuai dengan kita. Tapi yakinlah apa yang Tuhan kerjakan itu baik buat kita. Amin. Baik buat kita.
Mungkin udah beberapa kali saya pernah saksikan ketika kaki saya ketika saya mengalami jatuh, saya meminta kepada Tuhan untuk meminta mujizat. Saya puasa sekian lama karena kaki saya udah kecil. Tapi Tuhan tidak izinkan. Tuhan izinkan harus masuk dalam proses operasi. Tuhan izinkan saya masuk dalam proses bagaimana berjalan, belajar jalan lagi. Jadi kalau ibu-ibu mungkin udah gak ingat gimana ya belajar jalan. Saya masih ingat baru soalnya ya. Dari kursi roda sekian minggu, bangun belajar diri lagi. Saudara tahu, begitu saya dari duduk sekian minggu, diri yang pertama saya rasakan apa? Telapak kaki itu seperti ditusuk-tusuk, menyentuh ubin. Karena udah lama gak nyentuh ubin, dan kaki ini lemah. Lalu belajar pakai kruk lagi. Tapi mungkin saudara juga sudah pernah mendengar kesaksian. Ada begitu banyak Tuhan siapkan yang tidak masuk akal. Orang-orang medis yang banyak membantu saya. Dan di situ saya melihat inilah kesaksian yang Tuhan mau saya alami. Saya berdoa, saya menangis waktu saya ada di sekolah Alkitab. Tuhan, saya minta mujizat itu. Karena hati saya begitu sedih. Tapi Tuhan tidak izinkan. Jadi kalau hari ini, apa yang menjadi kerinduan saudara? Responi panggilan Tuhan. Amin. Responi panggilan Tuhan untuk tetap berdoa. Gak pakai bayar, gak pakai kuota, gak perlu ngisi data, ya, gak perlu wifi. Dia ada penjaga kita yang tidak pernah terlelap. Oh, dia ada. Bahkan ketika kita berlutut berdoa, dia tahu pergumulan kita. Dia tahu. Dan satu janji Tuhan, dia akan menyertai kita. Itu harus kita pegang. Pergumulan boleh ada. Segala sesuatu Tuhan izinkan ada. Tapi janji Tuhan, dia akan menyertai kita. Kepada siapa? Kepada orang yang setia kepada Tuhan. Amin. Itu janji Tuhan, itu yang selalu saya pegang. Kemanapun saya pergi, kemanapun saya melangkah seorang diri. Terkadang saya bilang, Tuhan, menjadi doa saya keliling kemana ya Tuhan, saya ingin memperkenalkan nama Yesus di tempat ini. Satu tempat yang kadang-kadang saya belum pernah jalani, tapi selalu ada di hati saya. Saya percaya Tuhan akan menyertai aku. Tuhan akan menyertai saya. Dan lihat saudara, apa yang kita tahu, apa yang Hana dapatkan dari doa dengan menangis terseduh-seduh. Ya, ayat 18, ya, ayat 18 inilah yang Hana dapatkan sebelum dia tahu bahwa dirinya akan mengandung. Di sini dikatakan 1 Samuel 1 ayat 18. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya apa? Tidak muram lagi. Dari terseduh-seduh, orang kalau sedih, orang lagi kalau kecewa, senyum aja terpaksa pelit, ya senyumnya ya pelit. Tapi ini tidak muram lagi. Doa membuat kita sukacita. Amin. Doa membuat kita sukacita. Doa yang lahir dari mana? Air mata. Terseduh-seduh. Firman Tuhan katakan, air matamu ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Jadi Allah tahu air mata kita. Satu tempat kirbat untuk menyimpan yang berharga. Allah tampung air mata kita di situ. Coba, ada enggak seperti Tuhan yang mau menampung air mata kita? Dia mengerti bahasa air mata. Ada enggak orang lain yang mengerti bahasa air mata? Kita aja punya anak kalau nangis melulu. Kenapa sih nangis melulu? Ada apa sih? Tuhan tidak bilang gitu. Ada apa sih lu nangis melulu? Enggak, Tuhan tidak bilang begitu. Allah mengerti bahasa air mata kita. Jadi jangan malu nangis depan Tuhan. Amin. Menangislah. Engkau bisa menangis dalam keadaan sukacita. Engkau bisa menangis dalam keadaan duka cita.
Terkadang ketika kita menyaksikan kemurahan Tuhan, air mata ini tidak berhenti. Karena terlalu baik Tuhan. Karena begitu banyak mujizat yang Tuhan berikan. Tapi sampai kepada mujizat itu ada air mata yang mungkin membuat kita terluka. Karena rasanya Tuhan, aku mau berbalik. Seorang Hana akhirnya dia bisa makan. Mukanya berseri-seri. Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus nikmati. Kita harus mengalami kemenangan dari pergumulan itu. Kuncinya hanya satu, tetaplah berdoa. Jadi kalau dalam keadaan apapun ketika engkau sedih, engkau ingat dua kata. Taruh di dalam hatimu, Tuhan, aku mau tetap berdoa. Kalaupun keadaanku tidak baik-baik saja, kalaupun aku dalam tekanan, aku mau tetap berdoa. Yakinkan itu di dalam diri kita, tetap berdoa. Doa dapat mengubah keadaan. Doa, ketika kita berdoa tidak harus tunggu keadaan kita baik, tapi doa sanggup mengubah keadaan. Dari yang kita tidak pikirkan, Allah sediakan baik dengan cara Tuhan. Amin. Dengan cara Tuhan. Kita akan lihat lagi di dalam 1 Raja-Raja 18. Ya, ini satu kisah. Karena ada ketika ada kekeringan selama 3,5 tahun, tidak ada hujan. Kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 18. Satu Raja-Raja 18 ayat 42. Ayat 42 dikatakan sampai 44 ya. Di sini dikatakan lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Cara Elia berdoa, ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya, sujud. Ayat 43, setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Menanti hujan. Kata Elia, pergilah sekali lagi, demikianlah sampai berapa kali? 7 kali, enggak instan ya. Butuh konsisten. 7 kali. Maka ayat 44 dikatakan, pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Ya, tidak ada hujan sama sekali. Ini terjadi karena bangsa ini menjauh dari Tuhan, menyembah berhala. Kalau saudara bisa baca. Tapi ayat 44 sampai 7 kali. Artinya apa? Jangan menyerah. Jangan menyerah untuk melihat jawaban Tuhan. Balik lagi, tetaplah berdoa. Berdoa dengan tiada berkeputusan, tiada henti, gak cukup sekali, gak cukup 2 kali. Daniel 3 kali. Hana sampai terseduh-seduh. Sampai dia dikira pemabuk karena berdoa. Lalu di sini dikatakan Elia 7 kali. Butuh konsisten. Yang terakhir kita lihat Daud. Seorang raja yang luar biasa. Kita buka Mazmur 34 ayat 2. Kita lihat satu raja yang luar biasa. Satu prestasi yang dia peroleh luar biasa. Tapi hidupnya juga bukan biasa, bukan enak-enakan saja, penuh tekanan.
Mazmur 34 ayat 2 dikatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Segala waktu tuh balik lagi. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Keadaan di situ pada saat apa? Pada saat Daud dikejar-kejar dari Saul. Hidupnya terancam. Tidak punya tempat yang aman. Bayangkan, tidak punya tempat yang aman. Padahal dia raja pilihan Tuhan. Tapi hidupnya terancam. Dia dikejar-kejar. Tapi Daud katakan, lewat tulisan di Mazmur, dia katakan apa? Oh, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Walaupun aku dikejar-kejar, walaupun aku dalam ancaman, aku mau tetap memuji Tuhan. Dan puji-pujian itu tetap ada dalam mulutku. Dan kiranya itu menjadi doa kita bersama. Amin. Kiranya itu menjadi doa kita. Ketika panggilan Tuhan untuk tetap berdoa, kita mengatakan, Tuhan, ketika aku berdoa, aku mau dari mulutku keluar puji-pujian hanya untuk menyembah Tuhan. Dari mulutku keluar puji-pujian dalam segala waktu. Daud hampir mati dalam pelarian. Artinya apa? Ketika dikatakan pada segala waktu. Gimana kira-kira? Artinya apa? Pujian Daud itu apa? Tidak tergantung keadaan, ya. Tidak tergantung keadaan. Tetapi yang dia tahu, dia mau berikan kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun. Jadi saudara dikasih Tuhan, orang yang dekat kepada Tuhan, dia tidak akan berhenti berdoa dalam keadaan apapun. Kita mau katakan, Tuhan, aku mau menjadi seorang yang pendoa. Aku mau tetap berdoa dalam keadaan apapun. Aku mau dalam mulutku ada puji-pujian. Berdoa kepada Tuhan. Amin. Berdoa kepada Tuhan. Dan ketika kita berdoa tetap terhubung dengan Tuhan. Tadi lagu, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhanlah harta kesayangan kita. Amin. Maka Tuhanlah harta kesayangan kita. Jangan sampai, oh iya kita sudah cukup bangga. Oh aku ini sudah menjadi harta kesayangan Tuhan. Dan kita santai. Tanpa sadar kita jauh dari Tuhan. Tanpa sadar. Tadi kita belajar Daniel dalam tekanan. Kenapa? Ancaman mau masuk gua singa. Hana apa tadi? Terluka hatinya. Karena apa? Habis diledekin. Habis dia disakiti. Hatinya luka. Elia apa? Masa penantian. Menunggu sampai 7 kali. Hujan. Daud berbagai musim. Tapi satu jawaban yang sama. Apa jawabannya? Mereka tidak pernah berhenti berdoa. Saudara ingin menikmati kemenangan dari Tuhan, amin. Saudara ingin menikmati, tetap terus diberkati oleh Tuhan. Kuncinya hanya satu, kunci kemenangan kita. Tetaplah berdoa. Itulah kunci kemenangan kita. Sudah dikasih Tuhan, orang yang menang bukan berarti orang yang tidak punya masalah. Tetapi orang yang menang adalah orang yang tidak pernah berhenti berdoa. Amin. Masalah tetap ada selama kita masih ada di dunia ini. Masih ada masalah. Jadi jangan takut sama masalah. Yang kita takutkan adalah ketika kita tidak bisa lagi berdoa. Yang kita takutkan adalah jam-jam doa kita tidak miliki lagi dengan Tuhan. Oleh sebab itu sudah dikasih Tuhan, jangan pernah berhenti berdoa. Amin.
Karena jawaban doa datang kepada setiap kita yang mampu bertahan. Amin. Yang mampu bertahan. Masa sukar akan datang. Keadaan tidak baik-baik saja. Tetapi di dalam doa, tetaplah berdoa. Kau akan melihat bagaimana Allah bekerja buat kita. Sebagai ayat penutup kita baca lagi ya. 1 Korintus tadi ya. 1 Korintus 3 ya. Kita baca lagi supaya lebih 1 Tesalonika 3. 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat 17 saya ingin kita baca dimulai dari ayat 16, 17, 18 ya. Saya ingin baca 16, 17, 18 sampai 19 ya. Supaya inilah kita tahu untuk kita tetap berdoa. Dari ayat 16 kita baca 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, lalu tetaplah berdoa. Ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat 19, janganlah padamkan roh. Amin. Janganlah padamkan roh. Haleluya. Sekali lagi firman Tuhan hari ini berkata kepada kita untuk tetap berdoa. Panggilan Tuhan untuk tetap berdoa. Di dalam doa Allah berikan kekuatan untuk kita tetap bersukacita. Allah mampukan kita untuk tetap mengucap syukur dalam keadaan segala hal. Allah mampukan kita untuk roh Allah tetap berdiam di dalam kita. Sekali lagi saya mau katakan orang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Tetapi orang yang dekat sama Tuhan ada kemenangan yang Tuhan berikan. Ada kemenangan yang Tuhan berikan. Mulai hari ini ketika engkau pulang ke rumah, taruh perkataan itu dalam hatimu. Tuhan, aku mau tetap berdoa. Aku mau konsisten berdoa di dalam setiap waktu yang ada. Dengan nafas yang Tuhan berikan, dengan sehat yang Tuhan berikan, Tuhan, aku mau terus terhubung dengan Tuhan. Dan ketika engkau berdoa dalam pergumulanmu, doakan apa yang kau rindukan. Keluargamu kah? Anak-anakmu kah? Siapa yang engkau rindukan? Atau engkau ingin pemulihan untuk hatimu sendiri? Tetap berdoa, butuh konsistensi. Dan lihatlah apa yang akan Allah kerjakan di dalam kita. Amin. Mau menang di dalam Tuhan? Saudara boleh angkat tanganmu. Orang yang mau berdoa, tetap berdoa. Allah melihat lambaian tangan kita. Dan percayalah, kita yang tetap setia kepada Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan, Allah memimpin kita. Kita berjalan dari kemenangan sampai pada kemenangan. Dan kita akan melihat kemuliaan Allah. Kita akan melihat kemuliaan Allah. Satu kali apa yang menjadi janji Tuhan kita akan alami. Keadaan boleh sukar, segalanya sukar. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, tadi katakan dia akan mendapatkan kekuatan baru. Dia akan mencukupkan kita. Dia akan melindungi kita. Dia akan menjaga kita. Dia akan memberkati kita. Bagaimana caranya? Bukan jadi pikiran kita. Itu bagian Tuhan. Bagian kita hanya tetaplah berdoa. Kasih tahu saudaramu kiri kanan, tetap berdoa. Ya, tetap berdoa, jangan malas berdoa, tetap berdoa. Haleluya. Ketika kita bilang tetap berdoa, Allah berikan kekuatan kepada kita. Amin. Allah mampukan kita untuk kita tetap berdoa kepada Tuhan. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian tadi yang di awal. Penuhi sekarang, penuhilah hidupku. Haleluya. Kalau engkau ingin menang, kunci kemenangan hanya satu,
berdoa. Tetaplah berdoa. Itulah kunci kemenangan kita. Haleluya. Cek. Penuhi sekarang Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan. Penuhilah hidupku. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Ini kerinduan kita. Hidupku bagai tanah gersang, merindukan jemahan Roh Suci. Amin. Hidupku bagai bejana, hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan. Lagi dari awal, katakan penuhi sekarang. Kita angkat lagu ini dari awal. Penuhi sekarang Tuhan, penuhi. Nyanyikan sambil dengan penuh kerinduan. Nyanyi bukan hanya sekedar engkau nyanyi. Katakan, Tuhan, hatiku bagai tanah gersang. Aku rindu jamahan Allah. Aku rindu Roh Kudus ada melawat hidupku. Haleluya. Hidupku sebagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu, ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidupmu Tuhan. Oh, penuhi aku sekarang, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Amin. Biar musik saja mengalun dengan sangat lembut. Sekian waktu yang ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah rindu kepadamu. Allah rindu mendengar suara kita. Allah rindu mendengar doa kita. Karena kita ada sebagai teman persekutuannya Allah. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika. Hal yang sama juga Allah mengingatkan kepada kita untuk tetap berdoa. Keadaanmu mungkin hari ini tidak baik-baik saja. Pergumulanmu mungkin masih panjang rasanya. Belum ada tanda-tanda kemenangan. Tetapi hari ini Allah ada di tempat ini. Maukah kau membuka hatimu? Maukah kau mengizinkan Allah bekerja di dalam hatimu? Maukah kau ambil bagian untuk tetap berdoa secara terus menerus? Butuh satu konsisten. Butuh perjuangan yang panjang. Butuh berkali-kali. Bahkan dalam keadaan tidak baik-baik saja. Maka seperti doa Daud, biarlah itu menjadi doa kita. Tuhan taruh di dalam mulut kita satu pujian kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Yakin saudara, kemenangan akan menjadi milik kita. Dan engkau harus mengalami kemenangan itu.
Kau harus mengalami kemenangan. Karena itu janji Tuhan. Dia Allah yang setia. Dia siap memberkati kita. Dia siap memberikan kemenangan kepada kita. Angkat penyembahanmu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, jamah hatiku. Katakan, Tuhan, aku mau tetap rindu berdoa. Kalaupun mungkin ketika aku berdoa aku tidak bisa berkata-kata, Tuhan, tapi Kau kenal hatiku. Kepada dia yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, hari ini Allah berkati. Kepada dia yang sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, Allah akan singkapkan hal-hal yang tidak bisa kita mengerti secara pikiran kita. Ada rahasia besar yang ingin Allah siapkan untuk kita, orang-orang yang setia kepada Tuhan. Haleluya. Kami menyembah Engkau. Haleluya. Engkau tahu keadaan kami, Tuhan. Kami perlu Engkau. Roh Kudus jamah. Roh-Mu tinggal di dalam kami. Yesus jamah kami. Kami mau tinggal tetap di dalam Engkau, Tuhan. Kami ingin terus setia melakukan kehendak Allah. Kalaupun orang berkata keadaan sukar, tapi kami tidak takut karena kami bersama dengan Engkau. Kami tidak takut karena kami punya Engkau, ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Oh, dengar setiap doa anak-anak-Mu, Tuhan. Kami mau setia berdoa. Oh, kami mau, Tuhan, mengatur waktu kami yang ada, Tuhan, sehingga tidak ada alasan untuk kami. Tidak pantas kami mengatakan kami sibuk. Tidak pantas kami mengatakan kami kecewa. Tidak pantas, Tuhan, karena Engkau selalu ada buat kami. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Amenkan pujian ini. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Yakin dengan iman, katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Amin. Amin. Selalu menjagaku. Amin. Amin. Sehelai diramu tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Amin. Amin. Tuhan selalu menolong.
menjagaku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku, seumur hidupku. Lagi sekali lagi, musim akan selalu berganti, selalu berganti. Dalam keadaan apapun, saudara, kasih Tuhan tetap ada buat kita. Kasih Tuhan tetap abadi. Dia tidak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yakin, katakan, ku yakin Tuhan menolongku, memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Burung di udara Tuhan pelihara, karena angkat tanganmu, katakan dengan iman, Tuhan selalu menolongku. Oh, Dia selalu menjaga kita. Amin. Amin. Selai di rambut tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sudah dikasih Tuhan, Dia selalu menolong kita. Dia selalu menjaga kita. Dia memberkati kita. Bukan hanya hari ini, bukan hanya dalam satu periode, tapi seumur hidup kita. Panggilan Tuhan hanya sederhana. Maukah kita tetap berdoa kepada Tuhan? Maukah kita secara konsisten ambil bagian untuk berdoa kepada Tuhan? Maka bagian Allah, Dia akan menjaga kita. Bagian Allah, Dia akan memberkati engkau. Memberkati engkau, memberkati seisi rumahmu, memberkati keluargamu, memberkati anak-anakmu, memberkati pekerjaanmu seumur hidup kita. Keadaan mungkin tidak akan seperti yang kita mau, tapi yakinlah saudara, dalam keadaan apapun ada tangan Tuhan yang kuat. Dia memegang kita. Firman Tuhan katakan, kalau Allah di pihakku, siapakah lawan kita? Tidak ada. Karena Dia selalu menjaga kita. Mari saudara dikasih Tuhan, sore ini kita mau katakan, Tuhan, aku mau buka hatiku. Tuhan, jamah aku. Tuhan, berikan aku kerinduan untuk terus berdoa, mengambil waktu. Aku tidak mau terikat akan hal-hal yang lain. Aku mau lebih banyak terhubung dengan Engkau, Tuhan. Kalaupun doaku belum dijawab, tapi aku percaya Engkau berikan aku kemenangan. Tuhan tahu keletihan kita. Tuhan tahu kesusahan kita. Tuhan tahu air mata kita. Tapi Roh Allah berdiam di dalam kita. Haleluya. 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 Haleluya.
Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lagi katakan ku yakin Kau hadir. Rasakan Dia ada bersama dengan engkau. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Angkat tanganmu, lagi katakan ku yakin Kau hadir. Amin, amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata. Teriakan kemenangan terjadi. Kesembuhan terjadi. Pemulihan terjadi di sini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami menikmati Engkau di tempat ini. Sungguh kami menikmati jamahan Engkau di tempat ini. Kami percaya ya Tuhan, kemenangan menjadi milik kami. Kami percaya kesembuhan menjadi milik kami. Pemulihan menjadi milik kami. Maka kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah ya Tuhan, kemenangan demi kemenangan akan menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan. Ada kebajikan, ada kemurahan Tuhan mengikuti kami seumur hidup kami. Untuk itu Tuhan, kami ingin tetap terus terhubung dengan Engkau ya Tuhan. Hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami untuk terus berdoa, tetap berdoa, terhubung dengan Engkau setiap waktu ya Tuhan. Bukan hanya dalam keadaan yang baik-baik saja, dalam keadaan apapun kami mau katakan kami mau tetap berdoa ya Tuhan. Karena di dalam doa kami percaya kami akan melihat kemenangan bersama dengan kami. Lewat firman Tuhan kami melihat kesaksian-kesaksian dari tokoh-tokoh Alkitab ya Tuhan. Ada pergumulan, ada tekanan, ada kegelisahan, ada ketakutan yang mereka alami. Tetapi ketika mereka mendatangi Engkau ya Tuhan, dengan waktu Tuhan, dengan cara kerja Allah, kemenangan menjadi milik mereka. Kami percaya kami menyembah Tuhan yang sama. Kami menyembah Allah yang sama, Allah yang besar. Maka hari ini jemaat Tuhan pun akan menikmati kemenangan itu bersama dengan Engkau ya Tuhan. Hamba-Mu selesai berfirman hari ini, tapi firman-Mu tetap hidup di dalam setiap jemaat-Mu. Maka secara khusus hamba-Mu berdoa malam hari ini, Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu tumbuh kepada jemaat Tuhan yang hadir hari ini. Firman-Mu masuk di dalam hati mereka. Firman-Mu tertanam. Mereka boleh meresponi panggilan Allah untuk tetap berdoa.
untuk menjadi teman persekutuan di dalam Engkau. Hamba-Mu berdoa sore hari ini di dalam nama Yesus. Segala penghambat untuk masuknya firman Tuhan di dalam nama Yesus kami mau hancurkan. Di dalam hati kami hanya ada Roh Allah. Di dalam hati kami hanya ada Engkau ya Tuhan. Kami mau menjadi teman persekutuan dengan Engkau. Tuhan, Engkau mengasihi jemaat-Mu sore hari ini. Apapun keadaan mereka yang datang sore hari ini Tuhan, lawat mereka Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan mereka? Kalau dari mereka ada yang sakit, anggota keluarga mereka yang sakit, Tuhan, di dalam nama Yesus mujizat-Mu terjadi. Buat Tuhan mujizat-Mu ada di tengah-tengah keluarga jemaat-Mu, sehingga kesaksian tentang Engkau semakin kuat ya Tuhan. Kalau ada dari jemaat-Mu, kalau mereka berdoa buat anggota keluarga mereka yang belum mengenal Engkau, hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus, lawatan Allah bekerja. Bekerjalah Tuhan. Kalau dari kami ada berdoa buat keluarga kami, karena mereka memerlukan sesuatu Tuhan, membutuhkan sesuatu dalam keadaan kekurangan, Tuhan cukupkan. Tuhan cukupkan ya Tuhan di dalam nama Yesus. Diberkati pekerjaan mereka, dagang mereka diberkati, usaha mereka diberkati, apapun yang mereka lakukan diberkati di dalam nama Yesus. Berkat-Mu ada atas mereka dari pagi sampai malam. Apa yang mereka kerjakan, oh Tuhan diberkati. Ada perbedaan antara orang yang mengenal Engkau dengan orang yang tidak mengenal Engkau. Diberkati mereka Tuhan, sehingga kesaksian mereka tentang Engkau semakin kuat ya Tuhan. Karena Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami. Tapi lebih dari itu, biarlah kerinduan kami adalah tetap ada bersama dengan Engkau ya Tuhan. Hidup kami dipenuhi dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan terus gairah kepada jemaat Tuhan untuk beribadah. Gairah terus untuk mendatangi rumah Tuhan. Gairah untuk terus berdoa. Tuhan, tolong mereka satu persatu Tuhan. Hari ini firman-Mu menguatkan kami semua. Hari ini firman-Mu kembali lagi datang Tuhan. Hari ini firman-Mu kami percaya membawa kami untuk lebih hari semakin tertanam di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Maka kami berdoa buat ibadah sepanjang minggu ini. Untuk ibadah hari Selasa, Tuhan bekerja. Tuhan tolong setiap jemaat Tuhan untuk memberikan kerinduan untuk beribadah. Hari Jumat, ibadah memperingati kematian Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan tolong supaya pun kami tetap rindu untuk beribadah, selalu terhubung dengan Engkau. Kembali ibadah hari Minggu, Tuhan tolong kami sepanjang minggu ini. Allah menyertai kami. Apapun yang kami kerjakan, buat berhasil di dalam Engkau. Bersama dengan Engkau ya Tuhan, kami cakap melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Maka kami bersatu hati berdoa juga buat Bapak Gembala dari pelayanan tugas yang Tuhan percayakan jauh dari Jakarta. Tuhan, Kau beserta, urapan Allah ada, kesehatan, kekuatan ada bersama dengan Bapak Gembala. Tuhan, Engkau memakai untuk menjadi saluran berkat, dan biarlah nama Tuhan semakin ditinggikan, kami semakin direndahkan, dan Engkau semakin ditinggikan. Kami semakin berkurang, Engkau yang semakin bertambah. Tuhan tolong menyertai perjalanan Bapak Gembala besok pagi untuk kembali ke Jakarta. Tuhan, penyertaan Allah ada bersama Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan, maka penyertaan yang sama juga ada bersama dengan kami. Dan hamba-Mu menyerahkan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian hari ini, pembawa pujian, pemain musik, multimedia. Tuhan tolong hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, guru-guru sekolah minggu,
para kolektan yang hari ini ambil bagian, Tuhan diberkati di dalam nama Yesus. Tuhan terus pakai lagi, tambahkan lagi Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan setiap persembahan jemaat Tuhan yang mereka bawa ke rumah Tuhan hari ini diberkati di dalam nama Yesus. Besar kecil setiap persembahan itu Tuhan, mereka memberi karena mereka mengasihi Engkau. Tuhan balas berlipat kali ganda. Berkati setiap anak Tuhan yang terus memperhatikan rumah Tuhan, yang terus berani memelihara rumah Tuhan, memperhatikan rumah Tuhan, memperhatikan kami keluarga pastori. Tuhan berkati selalu, Tuhan berkati. Dan setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, dari tempat duduk kami tidak ada yang terlewat. Semua diberkati di dalam nama Yesus. Sehingga kami pulang, kami puas di dalam Engkau. Kami puas beribadah. Bahkan hati kami Tuhan, roh kami Tuhan terus ada, tidak pernah padam. Ingin terus ada terhubung dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau menyertai perjalanan kami pulang. Kami yang berkendaraan, kami yang jalan kaki. Tuhan tolong kami sampaikan di rumah dengan selamat. Dan sepanjang minggu ini penyertaan Allah menjadi bagian kami. Dimanapun kami berada, jadikan kami berkat. Di dalam tutur bicara kami, dalam perkataan kami, pikiran kami, Tuhan kuasai seutuhnya datang dari Engkau. Dan biarlah dari hidup kami terang Allah ada. Orang boleh melihat terang Allah ada dalam kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Maka sudah dikasih Tuhan, sebelum kita pulang marilah kita mengangkat tangan kita. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa. Kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan tetap setia kepada Tuhan. Pulanglah dengan tetap panggilan untuk tetap berdoa, menjadi teman persekutuannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala diberkati, sama-sama kita katakan amin. Saudara tetap berdiri, kita bacakan, inilah deklarasi kita ya kepada Tuhan, ini janji kita. 2, 3. Dengan hati kami mengasihi Tuhan, dengan hidup kami melayani Tuhan, dengan kekuatan kami mengikuti Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Saudara silakan duduk sebentar. Ada beberapa pengumuman sepanjang minggu ini. Ibadah